warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Ya, semoga dengan kita berdoa kita diberikan kelancaran pada pembelajaran kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Ya, anak-anak, ya benarnya ibu tuh pengen kita belajar di sekolah, di kelas, kita bertatap muka secara langsung. Tapi apalah daya, karena pandemi COVID-19, kita harus belajar di rumah. Meskipun kita belajar di rumah, tetapi kita harus semangat untuk pembelajaran pagi hari ini dan pembelajaran seterusnya anak-anak. Ya, tak perlu risau anak-anak, ibu akan tetap melaksanakan absensi. Di mana bu absensinya? Pasti anak-anak pengen tahu kan? Absensi akan ibu lakukan melalui aplikasi Indoprima. Jadi setiap jadwal pembelajaran PPKN, ibu tahu itu mana yang sudah membuka aplikasi Indoprima, mana yang sudah mempelajari materi yang ibu share pada setiap pertemuan. Kok ibu bisa tahu? Ya jelas ibu tahu, karena apa? Melalui aplikasi Indoprima, ibu dapat melihat absensi dan keaktifan dari peserta didik. Jadi ibu tahu nih, oh si A ini rajin nih, si B ini kok nggak buka sama sekali ya. Nah, ibu harapkan yang belum pernah membuka aplikasi Indoprima segera dibuka atau nanti menyesal di akhir anak-anak. Ya, ada yang ingat nggak? Pada pertemuan kemarin kita belajar mengenai apa? Pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau pertemuan kali ini kita membahas apa? Anak ada yang tahu? Iya, sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materinya, ada yang ingat nggak pada tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan hari apa? Hari apa? Hari Idul Adha? Bukan, tetapi kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada 76 tahun silam, pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia, sehingga tercapailah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia seperti kali ini. Perjuangan rakyat Indonesia belum selesai, karena pada masa sekarang ini, rakyat Indonesia juga berjuang anak-anak, yaitu berjuang melawan pandemi COVID-19. Baik anak-anak, suatu negara yang merdeka tentunya memerlukan landasan hukum di dalamnya. Apakah Indonesia pada saat itu sudah punya? Belum, tetapi sudah dirancangkan. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, disahkanlah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh siapa? Betul sekali, oleh PPKI. Nah, anak-anak, bertepatan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai nih dengan materi yang akan kita bahas. Baik anak-anak, materi pada pertemuan kali ini sudah Ibu share atau lampirkan di aplikasi Indoprima. Jadi anak-anak dapat mempelajarinya di aplikasi tersebut. Di sini Ibu cuma hanya memberi penguatan materi saja ya anak-anak. Baik anak-anak sekalian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu yakin anak-anak sering mendengarnya ketika upacara di hari Senin. Iya, kita sudah lama tidak upacara ya anak-anak. Ada yang kangen nggak upacara di hari Senin? Kangen? Iya, makanya kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera musnah. Amin. Baik anak-anak, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai ciri khusus. Apa itu ciri khusus anak-anak? Ciri khususnya itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dikurangi, ditambah, atau bahkan dihilangkan. Loh, karena apa Bu? Kenapa tidak boleh? Karena apa anak-anak?
Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang hendak kita capai. Yang kedua, juga terdapat dasar negara bangsa Indonesia, yaitu apa? Betul sekali, Pancasila. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat amat dijaga. Banyak kok pihak-pihak yang ingin menggantinya, tetapi ingat, tidak boleh diganti. Kita ingat perjuangan pahlawan kita ketika merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ada yang pengen tanya nih, atau mungkin ada yang merasa janggal. Kan Undang-Undang Dasar bisa diamandemen, kenapa kok pembukaan nggak bisa dirubah? Ya, betul sekali. Amandemen itu dikhususkan kepada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 saja. Tidak berlaku untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, karena kekhususannya tersebut, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai pelajar, tentunya kita mempelajari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mensosialisasikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin di tetangga-tetangga kalian kan ada yang belum tahu tuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu apa saja. Kalian bisa tuh kasih tahu anak-anak. Jadi Pak, Bu, Mbah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu isinya adalah ini. Seperti itu anak-anak. Kalian harus menunjukkan sebagai pelajar PPKN dan generasi penerus bangsa. Yang ketiga, mengimplementasikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di berbagai bidang kehidupan. Contohnya, di pembukaan tersebut kan membahas mengenai hak asasi manusia. Itu dapat kita implementasikan bahwasanya kita harus menghargai, mengakui, menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, itu tidak boleh melakukan penjajahan. Kita ketika mempunyai teman atau yang mungkin merasa dia itu lemah atau mungkin dia itu kok tidak kuat, kita tidak boleh menjajahnya anak-anak. Kita tidak boleh membulinya. Ayo, siapa ada yang pernah membuli? Membuli itu sama saja dengan kalian menjajah teman kalian. Yang selanjutnya yaitu sebagai landasan hukum, di mana landasan hukum harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena di pembukaan tersebut terdapat dasar negara, yaitu Pancasila. Dan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada banyak lain. Seperti apa ya? Semisal nih, ketika ada yang salah membacakan atau salah mengartikan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat membenarkan anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu rasa penguatan materi dari Ibu cukup, anak-anak dapat melanjutkan mempelajarinya melalui PPT yang telah Ibu lampirkan. Apabila ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, dapat ditanyakan di mana? Di WhatsApp Ibu atau di komen YouTube Ibu ya anak-anak, karena video ini nanti akan Ibu upload di YouTube. Jadi kalian harus menonton. Nanti ketahuan loh siapa yang tidak menonton. Baik anak-anak, untuk PR atau untuk tugas pada kesempatan kali ini Ibu rasa belum ada. Kita rempel atau sekalian pada pertemuan selanjutnya. Tapi Ibu harap anak-anak itu mengamati lingkungan sekitar kalian. Apakah semuanya itu sudah paham atau mengetahui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya anak-anak, apabila dari penyampaian Ibu ada banyak salah kata atau menyakiti hati kalian, baik Ibu sengaja ataupun tidak sengaja, Ibu mohon maaf. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah memasuki pada bab 3. Tetapi sebelum kita memasuki bab 3, nanti kita ada ulasan sedikit mengenai bab 2 dan ada tugas dari Ibu anak-anak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf.